berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari menginovasi, mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika derap degup kata demokrasi tak ada, atau lebih tepatnya nyaris tidak ada yang mengkritisi, dibarengi dengan pemanfaatkan sosial media, media massa yang nyaris tak terkendali, maka hak manusia seolah menjadi kemutlakan tersendiri. Setiap orang menjadi analis, setiap orang menjadi pengamat, setiap orang menjadi ilmuwan, setiap orang menjadi filosof, setiap orang menjadi cendekiawan. Sepenggal kalimat tanpa memperhatikan kalimat-kalimat lain yang ditorehkan oleh seseorang ketika seseorang ini dibencinya, setidaknya dikritisinya, maka disitulah mulai ada penistaan, bahkan tak jarang permusuhan. Tidak terlepas dari usia muda maupun usia sudah lanjut. Yang muda belum banyak menimba pengalaman dan mengelana di sejumlah pustaka. Yang tua barangkali lupa bahwa apa yang dialami, apa yang dibaca, apa yang dirasa, boleh jadi sebagian lupa. Karena itulah kami angkat tema Sabdana Sair Berpikir dengan Hati, The Power of Penggalih, pada seri ke 20.758 bagian pertama. Demokrasi 1. Demokrasi mengedepankan hak, nyaris meninggalkan kewajiban beretika. Dari, oleh, dan untuk rakyat, hanya satu kebohongan, vox populi, vox Dei, menjadi jargon keseharian. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dalil mengerikan. Bangsa Indonesia tak perlu memusuhi dan menistakan. Indonesia berhikmat, ketuhanan yang Maha Esa, keniscayaan. Teguh memegang prinsip Pancasila yang
istimewakan. Guratan syair yang kami beri nama Sabdana ini berbasis pada data. Data di sosial media dan media massa maupun di saat kami wawancara, bermitra bicara. Demokrasi mengedepankan hak, nyaris meninggalkan kewajiban sopan. Tadi beretika, kami ganti dengan sopan. Sudah menjadi kejamakan, sudah menjadi keseharian, sehingga yang tua, yang muda meninggalkan etika atau kesopanan. Tak jarang orang yang sudah malang melintang pengalamannya di dunia, baik budaya, ideologi, politik, dan yang lainnya, lupa menista orang-orang yang merumuskan dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Tak segan sejumlah orang mengatakan bahwa sejak dikedepankan agama, bangsa ini tidak bisa bersatu. Mereka lupa bahwa perang pra-kemerdekaan dan perang kemerdekaan, clash pertama atau invasi pertama tahun 47 dan 48, tersambung sampai dengan perumusan Pancasila. Atau lebih tepatnya dari perumusan Pancasila melahirkan kesatria-kesatria bangsa, pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Bung Karno, Bung Hatta yang teguh keimanan Islamnya. Ada A.A. Maramis yang teguh Katoliknya. Untuk menyebut beberapa di antara panitia 9. Jangan dilupakan, mereka adalah tokoh-tokoh agama di Indonesia. Dan ketika mempertahankan Republik Indonesia, Surabaya diserang, dasar hukum yang dipakai adalah dasar hukum Islam. Tentu saja dengan pertimbangan seluruh agama dan kepercayaan. Karena itulah diputuskan atas permintaan Bung Karno apa yang akan dilakukan ketika Indonesia, Republik Indonesia diserang oleh bala tentara sekutu. Fatwa jihad keluar dari sang Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, terkenal dengan fatwa jihad. Kemudian tentu saja seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah sepuh tidak melakukan perlawanan secara praktis melawan penjajah. Tetapi muncul seorang banteng yang lebih muda, banteng Nusantara yang mempersatukan arek-arek Surabaya, yaitu Bung Tomo. Alhamdulillah kami
mengenal, tidak saja mengenal, tapi sering bermitra bicara dengan beliau di Masjid Jenderal Ahmad Yani, Malang. Siapakah Bung Karno? Bung Karno seorang kiai, seorang dai, seorang mubalek, seorang pejuang, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan. Apakah ini yang harus kita nistakan? Tidak salah memang. Saudara-saudara kita yang tidak memahami sejarah mengatakan bahwa agama sumber malapetaka. Tidak salah, tetapi keliru saudara-saudara. Keliru. Karena salah itu tahu yang benar, tetapi dilanggar. Tetapi kalau keliru, tidak tahu yang benar. Dan tidak juga tahu bahwa dirinya menulis di sosial media, berkata di sosial media atau media massa. Itu keliru. Oleh sebab itu, untuk rakyat hanya suatu kebohongan. Demokrasi. Membohongi rakyat. Berapa banyak janji-janji politik yang mestinya adalah janji-janji kearifan, janji-janji perikemanusiaan. Tapi diingkari dengan sistematis, terstruktur dan terencana. Vox populi, vox Dei. Menjadi jargon keseharian. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalil yang mengerikan. Karena jika rakyat salah, kemudian berkerumun, bersatu, tetapi keliru langkah, bukan suara Tuhan, tetapi suara syahwat insan. Bangsa Indonesia tak perlu memusuhi atau menistakan. Tidak perlu memusuhi demokrasi atau menistakan demokrasi. Perjalanan bangsa kita sampai hari ini masih tertatih-tatih mengunggulkan demokrasi. Di tanggal 26-27 September, di gedung yang diresmikan Bung Karno, Universitas Gadjah Mada, semua pembicara, mulai dari perwakilan kerajaan, Kesultanan Yogyakarta, sampai dengan Profesor Dr. Mahmud MD. Tak ketinggalan orang yang sedang populer, Rocky Gerung, dan sejumlah guru-guru besar lainnya. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa demokrasi perlu ditinjau kembali. Tetapi Profesor Mahfud MD mengatakan, saya tidak mengatakan demokrasi itu yang terbaik. Ini adalah kegalauan hati. Karena itulah data kami yang tergurat dalam sabdana ini. Indonesia berhikmat ketuhanan yang Maha Esa, keniscayaan. Sudah dirumuskan. Tidak perlu dirubah, tidak perlu mencari-cari jati diri, karena jati diri bangsa yang sesungguhnya adalah Pancasila. Di mana Pancasila berhasil menyatukan derap langkah sejak sebelum Indonesia merdeka melalui nilai-nilai yang ada di dalam dada para pendiri bangsa Indonesia. Sampai hari ini masih ketuhanan yang Maha Esa menjadi keniscayaan. Karena itulah jangan sekali-kali, jangan dan sekali lagi jangan pernah menista agama apapun yang tidak Anda yakini.
menista kepercayaan apapun yang tidak Anda imani. Tetapi hormati, belajarlah melalui buku-buku terutama sejarah tentang lahirnya Pancasila. Tentang dirumuskannya Pancasila. Ingat, Pancasila tidak ada rumusan Supomo, tidak ada rumusan Muhammad Yamin, tidak ada rumusan Soekarno. Tetapi ada usulan Supomo, ada usulan Yamin, ada usulan Bung Karno yang paling jelas, usulan Bung Karno. Tetapi rumusannya hanya ada dua, yakni rumusan Piagam Jakarta dan rumusan yang disahkan oleh PPKI. Karena itu, di baris ketujuh, Data Sastra, The Power of Penggalih, teguh memegang prinsip Pancasila teristimewakan. Di dalam Pancasila ada rasa keimanan. Kalau rasa itu di otak, kalau rasa itu di dalam kolbu kita, di dalam penggalih kita. Kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang muda, yang tua, jangan pernah terprovokasi dengan pendakwah Islam ataupun misionaris ataupun siapapun yang melecut permusuhan, yang melecut perbedaan, yang melecut saling menistakan. Kita bangsa Indonesia yang katanya memiliki nilai luhur Pancasila. Mari tetap teguh. Kita junjung tinggi. Kita jadikan fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tetap beretika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Praktek ideologi dan bersari